Dasar Hukum Koperasi Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha dilakukan oleh koperasi dipandang perlu untuk memberikan status hukum kepada badan usaha koperasi dengan pengesahan akte pendiriannya oleh pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah, bahwa peran koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat sangat strategis, sehingga pemerintah berkewajiban menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi melalui kegiatan penyuluhan, pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi, bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi, bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha perlu mengembangkan diri dan memperluas kegiatan usahanya dalam rangka meningkatkan perannya secara aktif dalam kegiatan perekonomian. 6. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK Nomor 36/MII/1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan dan peleburan koperasi, bahwa koperasi sebagai badan usaha harus tumbuh dan berkembang, memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas dalam menjalankan usahanya dengan berdasarkan prinsip ekonomi, sehingga koperasi dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pembentukan koperasi dapat berlangsung karena adanya inisiatif dari seseorang atau beberapa orang, dari kelompok orang-orang yang merasa senasib, atau dari golongan ekonomi lemah yang telah sepakat untuk mencari jalan keluar melalui usaha bersama untuk meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua, adanya dorongan dan tuntunan dari pihak LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau dari pihak pemerintah. Syarat pendiri koperasi. Syarat pendiri koperasi yang pertama, mempunyai minat dan dinamika yang besar, kreatif, dan bercita-cita tinggi, mempunyai jiwa sosial yang tebal untuk bekerja bagi kepentingan orang banyak. Yang kedua, berjiwa Pancasila sehingga dapat memupuk persatuan dan kesatuan, jujur dan berwibawa. Yang ketiga, menyadari peranan dan tugas koperasi. Yang keempat, mempunyai kepercayaan pada diri sendiri, keberanian, keuletan, dan keyakinan tentang berhasilnya koperasi. Yang kelima, mempunyai keluasan untuk menegakkan integrasi. Tingkatan koperasi dan daerah kerja. Tingkatan-tingkatan koperasi yaitu terdiri dari 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu koperasi primer. Tingkatan kedua, koperasi pusat. Tingkatan yang ketiga, koperasi gabungan, dan tingkatan yang keempat yaitu koperasi induk. Tingkatan koperasi yang pertama yaitu koperasi primer. Koperasi primer dapat dibentuk sekurang-kurangnya yaitu 20 orang atau perorangan yang masing-masing memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu mampu melakukan tindakan hukum. Yang kedua, menerima landasan ideal
asas dan sendi dasar koperasi. Syarat yang ketiga yaitu sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak sebagai anggota, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan koperasi lainnya. Selanjutnya, daerah kerja koperasi primer itu terbatas pada satu lingkungan tempat tinggal pedesaan atau lingkungan tempat bekerja seperti perkantoran, pabrik, kampus, sekolah, dan lainnya. Tingkatan koperasi yang kedua yaitu koperasi pusat. Koperasi pusat ialah koperasi yang dapat dibentuk sekurang-kurangnya 5 koperasi primer dan dapat pula menggabungkan diri dalam suatu tingkatan organisasi yang lebih tinggi. Tingkatan koperasi yang ketiga yaitu koperasi gabungan. Koperasi gabungan sekurang-kurangnya 3 koperasi pusat yang telah diakui sebagai badan hukum juga dapat membentuk tingkat organisasi lebih atas lagi. Tingkatan koperasi yang paling tinggi yaitu koperasi induk. Koperasi induk dapat berdiri seterusnya 3 koperasi gabungan yang telah berbadan hukum dapat pula membentuk koperasi induk. Kemudian daerah kerja koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi pusat, koperasi gabungan, koperasi induk, yaitu daerah kerjanya suatu badan hukum koperasi pada dasarnya harus cukup memiliki potensi ekonomi bagi perkembangan koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya, struktur organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi dilihat dari 2 segi. Yang pertama, segi intern, yang kedua, segi ekstern. Struktur intern organisasi koperasi ialah organisasi yang berhubungan dengan tingkat-tingkat koperasi. Struktur intern organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, unsur alat-alat perlengkapan organisasi. Yang kedua, unsur dewan penasehat atau penasehat. Yang ketiga, unsur pelaksana-pelaksana. Struktur ekstern organisasi koperasi. Ekstern organisasi koperasi juga termasuk hubungan tingkat-tingkat koperasi itu dengan Dewan Koperasi Indonesia. Struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian dikenal adanya koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk yang telah tadi disebutkan dalam tingkatan-tingkatan koperasi. Om Santi